ada di pagi-pagi ambiar ini kalau Ramadan? Oh banyak banget. Banyak banget. Kan tadi kita udah sebutin dia dapat mobil dari King Iya. Nasar. Iya ya King. Kamu janji kan mau ngasih mobil kan? Iya. Janji harus ditepati. Mobil. Iya. Iya. Hanya mobil? Iya. Mobil balap Nggak saya. ada lagi? Nggak ada. Oke. Nanti pakai remote dimaininnya. Tem. Remote-remotan mobil gitu dong ya. Tapi ya, Jadi hari ini tuh kan bintang tamunya spesial Ustadz ya. Ya, spesial Ustadz. yang ini sedang Ya. berbahagia. Beberapa bulan yang lalu baru dikaruniai putri cantik. Kata siapa? Iya, anak kedua. Anak kedua. Ya, kata siapa jangan fitnah. Kata produser di skrip makanya datang. Oke. Memang sudah Langsung aja kita panggil seorang diposting kok. Ustadz yang baru saja dikaruniai dua anak. Anak kedua ini. Oh, anak kedua. Anak kedua ya. Alhamdulillah. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Ustadz Syah. Siapa nama anak keduanya? Basyasyah. Basyasya. Apa artinya Ustadz? Ada pepatah Arab yaitu basyasya tawajahi, wajah yang berseri itu adalah jamuan tuan rumah yang terbaik. Oh, Jadi basyasya itu berseri-seri wajah. Ayo, mari kita Basyasyah. Ya. Basyasyah. Kita selalu basyasya setiap pagi loh. Kejayaan. Basyasya, wajah yang berseri-seri. Jadi tamu tuh nggak bakal nyaman kalau tuan rumahnya nggak basyasya. Gak basyasya. Jadi harus basyasya. Ya betul Kak. Gak bisa. Bener ya. Gak bisa kok Ustadz, maaf Ustadz. Oh ya. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih Ustadz. Apakah Ustadz ada rencana menambah anak ketiga? Barangkali ada rencana di tahun ini, tapi sebelumnya kita mulai dulu ya. Ini dia. Ini dia. Basyasyah. Seorang ayah yang sayang sama anaknya pasti ingat tanggal lahir anaknya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ustaz? Lupa aku, astagfirullah. Emangnya Bapak itu selalu harus inget gitu? Iya. Bapak aku inget loh. Kalau bapak aku tuh Hijriah dan Masehinya inget semua anaknya. Kenapa Ustadz lupa? Atau aku nggak ikut bapak kayaknya. Beneran lupa? Aku lupa. Jamnya juga lupa. Jamnya malam, jam 10 malam. Jam 10 malam. Karena Hari Ustadz apa? takut nemenin ya. Mungkin dari hari dulu, hari apa? Hari apa ya? Hari... Tapi Ustadz itu anaknya kan? Ya kan kita nanya salah lagi. Kok bisa sih Ustadz lupa? Coba berapa bulan sekarang? Sekarang 7 bulan. Ini Masya Allah, udah setahun. Berarti yang pertama laki-laki. Tahun lalu Sama berarti. Yang perempuan, yang kedua perempuan. Perempuan, Sudah alhamdulillah. merasa lengkap dong ya Ustadz. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau nambah lagi nggak lagi? Ustadz? Insya Allah, tergantung ibunya. Oh iya. bener. Tergantung. Maksudnya nambah ibunya? Bukan. Kan yang ngerasain hamil ibunya, yang ngerasain melahirkan ibunya, yang ngerasain nyusu. Tapi Rian nggak salah juga mau nambah ibunya. Kan nggak ada yang nggak mau. Kan sah-sah aja boleh kan Ustadz? Ustaz Jojo, ada Ustaz. Enggak gini. Ustaz. Bukan. Dua Ustaz. Pakai tanda baca. Mau nambah ibunya. Ya. Gitu maksudnya ibunya intonasinya yang pengen begitu nambah. ya. Iya. Udah lupa tanggal lahir anak, ntar jawabnya mau nambah ibu gimana? Makin Iya kan. parah nih. Mau nambah, koma. Tapi mau nggak jujur Ustadz kalau boleh sama Nyonya boleh? Mau? Kalau saya mungkin tipe laki-laki yang cuek, yang nggak mau terlibat ngurus anak segala macam, mungkin saya mau ya. Kan nggak ada hubungannya. Tak? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Karena jadinya nggak mungkin saya menikahi doang gitu. Iya. Saya harus. enaknya doang. Iya. Jadi Ustadz setia. Sekarang aja satu, jadi nggak ada waktu main gitu. Maaf Ustadz, ini pertanyaannya tadi adalah mau nambah anak bukan nambah ibu. Tuh kan? Jangan gitu dong. Tapi Lagi curhat loh puasa tadi. nih. Tadi curhat Ustadz, ini satu aja nggak ada waktu main. Iya. Maksudnya Ustadz kesel, maksudnya di rumah terus apa Iya gimana? kenapa? Artinya karena pengen banget terlibat gitu. Oh. Ya itu loh, kalian tuh sebagai laki-laki tuh harus contoh Pak Ustadz dong. Kalau Dengerin dulu. terngiang-ngiang. Iya kan ini berarti Pak Ustadz ini Oh iya. punya Iya. tanggung jawab, tahu gitu Iya, bahwa paham, Kak. suami soleh itu mesti seperti apa. kalian. Tapi jujur ya dalam hatinya mereka kan pasti pengen kan. Laki-laki Kak, wey. Emang iya. Pengen kalian bukan? Aduh udah deh Bukan bentar lagi pengen bintang, kayaknya. bentar lagi bintang tamunya perempuan gak? Kalau perempuan biar gue ada temennya gitu. Ustadz, tapi kemarin proses lahirannya gimana? Normal, sesar? Alhamdulillah keduanya normal. Oh Masya Allah hebat. Tapi dokter kami larang bilang sesar tuh tidak normal ya. Dua-duanya normal maksudnya. Iya. Cuma yang jalur lahir yang seharusnya, alhamdulillah. Dua-duanya.
Ah. Cuma kan kalau normal nggak pakai musik, kalau sesar kan bisa pakai musik. Oh gitu. Terus istri sempat merasakan baby blues nggak Ustadz? Baby blues katanya enggak, ya, dia lebih ke GTM blues. Apa tuh? Apa tuh? Yang gerakan tutup mulutnya si anak nggak mau Oh makan. dia nggak mau makan. Iya, dia Yang nggak mau makan ibunya apa anaknya? Anaknya dong. Jadi alhamdulillahnya melahirkannya nggak bikin baby blues. Nyusuinnya nggak bikin baby blues, tapi ketika anak nggak mau makan itu yang bikin baby bluesnya. Terus akhirnya GTM bluesnya itu gimana gerakan tutup mulut? Ya hampir setiap waktu makan tuh si istri aduh stres banget gitu. Ini gizinya masuk Kenapa ya Ustadz gitu nggak mau makan? Itu karena kasih sayang cinta seorang ibu yang tidak mau anaknya kekurangan pastinya. gitu kan. Dia Kalau Ustadz ikut begadang nggak? Selama lahiran kan dari lahiran kan biasanya Ikut bapaknya jagain tuh dari nggak? tengah malam sampai subuh biasa kan gitu kan? Bener nggak? ya alhamdulillah gantian ya. Hebat. Gantian. Hebat, Ustadz. Terus kakaknya Barak kita mau kasih lihat ya. Ya. Gimana kedekatan Barak sama Sama Mbak Syasha. adik. Ya. Tapi itu bukannya El Barak tuh udah gede ya? Itu Beda, Albaraknya Bang. Jessica Iskandar. Oh ini namanya Barak juga. Oh ya Masya Allah. Ustadz, itu kan tadi permainan kayak gitu. Yang dilihat pertama kali kan kalau yang dilihat pertama kali tuh ibunya apa bapaknya? Ibunya. Berarti lebih sayang ke ibunya. Si yang anak pertama, tapi si Mbak Sasha malah lihat aku Sebentar, duluan. kok kamu tahu cara bermainnya seperti itu? Ya barusan dikasih tahu. Oh, kirain udah nyobain, udah JR kirain di rumah. Tapi itu Barak sama Siapa Mbak siapa? Syasha. Mbak Syasha gimana sama Barak ke Mbak Syasha yang gimana ke adeknya? Awalnya mungkin herannya kok ada orang baru gitu. Ada orang baru, tapi lama-kelamaan udah mulai tahu bahwa itu adiknya. Dan semakin tahu bahwa itu adiknya, malah semakin iseng sama adiknya. Tiba-tiba adiknya lagi belajar merangkak, dia lompatin dari atas gitu. Aduh. Ya biasa Cemburu lah. nggak Barak? Maksudnya ada adik, kan pasti otomatis seperti ibunya lebih dekat sama Ada si ya, baby. Ustaz. Ada. Apa? Pasti. Ada, Ustadz? Ada aja Kayak ya. gimana Adiknya bentuk lagi perilaku cemburunya? Adiknya lagi disusuin, dia narik-narik adiknya gitu. Oh. Dia biasa, ibuku kata dia. Coba kalau ada kita ya Karen ya, ibu mamanya lagi nyusuin kita susuin lagi ya Karen ya. Umiku. Dikasih susu formula maksudnya. Ya dibikinin. Tapi kalau anak perempuan memang biasanya ke bapak. Kan lihatnya selalu ke Ustadz kan? Iya. Ya. Iya, Pasti Barak ya, ke kalau anak mama, perempuan ibu tuh ke bapak katanya. pasti biasanya. Mbak Sasa ke bapak katanya. Ustadz pakai babysitter nggak sih? Enggak. Enggak. Nggak pakai babysitter sama Dari dulu Tad. Wow. Ya dari awal, nggak tahu kenapa istriku kayaknya istriku Belum nggak terlalu percaya. gampang bergaul gitu ya. Gak terlalu suka Sendiri juga. aja ya Kayaknya Ustadz. pengen ngurus sendiri kali. Tapi Ustadz ini kan ada 2 anak nih sekarang. Aku pengen banget loh ada sebenarnya akunya. Oh Ustadz pengen? Aku pengen. Pengen karena apa ini, Ustadz? Aku pengen ada yang bantuin. Babysitter. Iya. Karena aku kasihan gitu lihat gayanya Iya. segala macam. Ya maksudnya ya nggak tega gitu Nggak tega bener. Kecapean. Karena udah 2. capek ya, Repot Ustadz, kalau ya. 2 masih. Karena aku lebih seneng orang yang mohon maaf nih kita bayar untuk membantu dibandingkan kayak manggil adik, manggil saudara, manggil mertua datang ke rumah. Jadi nggak profesional. Iya, tapi nggak ya, profesional. Kalau ada yang salah pengen marah mertua, enak ditegur. Iya. Benar Ustadz bagus. Berbagi berkah juga. Bener. Tapi nah ini ngelihat istri gimana? Ada 2 anak sekarang. Tapi diurus sendiri. Ustadz ngeliatnya gimana sebagai seorang suami yang Iya. sibuk juga? Ya itu udah kalau ditanya mau ada adiknya lagi nggak ya, aku bilang tergantung ibunya. Selalu tergantung ibunya. Jadi, Berarti sekarang cara mengasuhnya Barak ke Ustadz, si Mbak Sasa ke mamahnya. ke sekali. ibunya. Jadi Barak makin sering aku ikut ajak keluar. Oh. Suka ikut pengajian? Suka ikut karena kalau di rumah adiknya tidur, dia bangunin lagi. Si kakak yang tidur, adiknya yang bangunin kakaknya di sini. Ah udah ikut aja pengajian. Ini kita juga kasih lihat ya. Barak ikut pengajian katanya barengan sama papa. Ya Allah. Masya Allah, masih umur belum 4 tahun ya Ustadz. Udah bisa seperti itu. Gimana cara parenting anak supaya anak itu bisa lancar membawakan bahasa Arabnya, ngajinya. Kalau dibandingin sama anak-anak yang lain kan banyak anak-anak yang lebih hebat lagi gitu. Sebenarnya yang seneng kayak gini tuh ibunya. Kalau saya mah anak sampai 7 tahun mah bebas mau main kayak mau apa belum ku ajarin sama sekali, masih diperkenalkan doang. Jadi alhamdulillah karena beda-beda. Mbak Depe kemarin sukanya ngaji, sekarang nggak mau lagi ngaji. Oh. Ini namanya anak kecil. Iya, kemarin sukanya ikutan sholat nih. Sekarang kalau aku ajak sholat manjat dia. Oh. Prosotan kata dia prosotan, jadi jarang lagi ku ajak lagi. Umurnya berapa sih Barak Ustadz?
Sekarang mau 4 tahun. 4 tahun ya. Itu yang akan Tapi dirindukan jadi cerita lucu. Iya. Betul, kan? betul. Apalagi Tapi- kalau dibawa ke masjid. Tapi pas tadi ngaji seperti itu kan berarti karena setiap hari melihat orang tuanya kan. Iya. Sehingga anak itu jadi termindset dan Iya. ada di otaknya Iya, dia. ingat. Iya. Apa itu maunya dia berarti dong Ustadz? Ya karena kita semua ini adalah makmum. Iya, iya, iya. Kita semua pasti makmum. Kenapa saya berani baca Quran depan orang? Karena saya lihat bapak saya gitu. Jadi kita semua makmum, maka ya anak itu tergantung imamnya. Iya, Insyaallah. setuju. Kita doain. Ustadz, Ya. mumpung ada Ustadz Syam. Ya. Dewi Jangan bukan saya, tapi ini kita semuanya ya Ustadz. Kan sering banget nih Ustadz artis ya Dewi Ustadz. Persik mau Artis bertanya. kontroversi kayak saya, King Nasar, Rian Ibrahim, Karen Delano ini sering jadi bahan omongan orang. Apapun yang kita lakukan tuh selalu salah di mata sebagian orang. Kadang kita kuat tapi kadang capek juga Ustadz. Gimana caranya supaya hati tetap tenang dan gak gampang emosi gitu loh Ustadz. Padahal difitnah, dihakimi terus. Itu gimana Ustadz? Aku apa Ustadz Jojo nih? Dua-duanya. Bisa sama. Dari Ustadz dulu. Ya Ustadz Sam. jadi ketika Umar bin Khattab dikata-katain sama orang, dijadiin bahan omongan. Umar bin Khattab loh, orang yang dijamin masuk surga. Kata Umar bin Khattab, rahimallah man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah mencintai orang yang memperlihatkanku kepadaku aibku, kekuranganku. Artinya terima kasih kepada orang-orang yang nunjukin kekuranganku sehingga aku tidak usah capek-capek introspeksi diri lagi. Aku udah tahu kekuranganku apa. Kalau kita mau ngarahin kepada hal yang positif. Tapi kan kita namanya manusia biasa kadang juga sensi gitu. Artinya kalau yang diomongkan benar kenapa harus marah? Kalau yang diomongkan adalah fitnah kenapa juga harus marah? Jadi dilihat itu saja. Kalau Ustadz? Singkat ya Ustadz. Ya, siap. Kalau ulama-ulama terdahulu tuh kalau misalkan digibahin, diomongin, difitnah, maka dia akan berkata, selamat datang amal ibadah yang tanpa saya harus susah payah. Diulang kalimatnya. Selamat datang amal ibadah yang pahalanya tidak perlu susah payah. Jadi artinya kalau sholat kan pakai gerakan, puasa nahan lapar, diomongin orang kan pahala datang sendiri. Mari kita ulang bersama-sama. Selamat datang. Amal ibadah yang perlu tidak susah payah mendapatkannya. Bener. amal ibadah yang tidak perlu. Yuk, tolong omongin kami dong. Gibahin kita dong, Gus. Yuk, ramai-ramai.